sejak tahun 2010 setelah lulus dari Universitas Negeri Makassar jurusan Pendidikan Matematika. Sejak kecil saya bercita-cita menjadi guru, sehingga saya ditakdirkan menjadi guru di daerah kelahiran saya sendiri. Tahun 2010 saya mengikuti seleksi pegawai negeri sipil dan alhamdulillah lulus. Penempatan pertama saya itu di SMA Negeri 2 Pitung Penua, sekitar 5 km dari Jalan Poros. Di sana saya bertemu dengan banyak karakter siswa karena daerah transmigrasi, sehingga banyak karakter siswa, begitupun dengan suku, ras, dan agama. Di sana ada Toraja, ada Mandar, ada Bugis. Itu membentuk pengalaman belajar saya. Dan 3 tahun kemudian saya mutasi ke SMA Negeri 1 Pitung Penua yang di sini, yang merupakan sekolah tempat saya tamat, alma mater saya. Di sini saya juga kembali belajar banyak, berkolaborasi dengan guru-guru yang dulu yang mengajar saya ketika sekolah. Saya mengajar mata pelajaran yang paling menyenangkan yang biasa saya sampaikan sama siswa, yaitu mata pelajaran matematika. Selama 10 tahun terakhir ini saya menjadi guru, justru saya yang banyak belajar kepada siswa. Saya berusaha memahami kebutuhan belajar murid dan apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran. Hal itu dalam rentang waktu 10 tahun ini membuat saya memahami bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat penting kita dalami untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang kita inginkan dalam proses pembelajaran di kelas. Motivasi saya untuk mengikuti guru penggerak pertama itu adalah niat awal saya ingin berbagi, karena saya percaya maju bersama, melangkah bersama itu jauh lebih baik. Sehingga melalui guru penggerak ini saya bisa berkolaborasi dengan banyak orang, menyatukan pemahaman, saling berbagi praktik baik. Yang kedua, saya percaya bahwa sebagai guru itu harus terus belajar. Jika berani mengajar, maka berani juga belajar. Banyak yang beranggapan bahwa setelah menjadi guru, maka keinginan untuk belajar itu berhenti. Padahal tidak seharusnya. Sebagai guru haruslah terus belajar untuk bisa adaptif dengan perubahan zaman. Ya. Kita tidak bisa lagi menyamakan zaman saat kita belajar dengan zaman yang peserta didik yang kita ajar sekarang. Oleh karena itu, melalui guru penggerak saya bisa belajar banyak hal-hal yang baru. Pak Takbir itu adalah sosok generasi muda yang punya potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, setiap kegiatan-kegiatan yang dalam hal untuk pengembangan kompetensi, kami selaku kepala sekolah, bukan hanya Pak Takbir tetapi yang lain juga kami dorong. Dan Pak Takdir ini sudah boleh dikatakan dia adalah guru yang punya inovasi dan punya kreativitas yang luar biasa, yang banyak memberikan bimbingan baik terhadap seniornya maupun terhadap juniornya sendiri. Dan Pak Takdir ini sudah sering dipanggil oleh kementerian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di event-event nasional. Bahkan kemarin kami mendorong yang bersangkutan untuk ikut dalam sebuah lomba guru berprestasi tingkat provinsi di kegiatan POR PGRI yang dilaksanakan setiap 2 kali setahun, 1 kali dalam 2 tahun. Alhamdulillah beliau ini masuk dalam kategori 3 besar dalam pemilihan guru berprestasi tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Sosok Pak Takdir di mata saya, dia itu adalah sosok yang pintar bagi saya, menurut saya. Kemudian orangnya baik, kemudian ramah. Setidaknya pribadinya itu pribadi yang humble. Kemudian dari segi ilmu, setidaknya dia adalah orang yang sudah banyak mendapatkan ilmu dari berbagai macam pelatihan, karena dia sering mengikuti pelatihan baik di provinsi, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Jadi ilmu yang dia dapatkan dari pelatihan-pelatihan tersebut dia terapkan di
sekolah dia mengajarkan kepada kami, terutama yang aplikasi terbaru yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah, sehingga setidaknya kita tidak ketinggalan dalam hal teknologi karena ada yang mengajarkan. Jadi ada seseorang yang sosok seperti Pak Takdir yang bisa mengajarkan kita berbagai macam ilmu, terutama dalam hal teknologi. Beliau adalah orang yang dekat dengan kami sejak beliau masih berstatus siswa atau pelajar di sekolah ini. Dia memang anak yang berbakat, terlihat waktu masih berstatus pelajar. Terbukti pada saat itu dia terpilih sebagai siswa terbaik di sekolah ini. Jiwa kepemimpinannya juga sudah terlihat karena pada saat sekolah beliau itu sempat menjadi ketua ambalan pramuka di sekolah ini. Kemudian setelah beliau mengambil mata kuliah pendidikan matematika di UNM, kemudian kembali mengabdi di sini, beliau tidak berubah sama sekali, bahkan tampak lebih bersemangat, lebih menonjol dari segi kedisiplinan, juga kompetensinya dalam mengajar. Beliau juga ikut aktif mengembangkan kompetensi beliau. Terutama beliau itu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan workshop atau mungkin kepelatihan tentang pendidikan. Pengalaman yang menarik saat mengikuti seleksi guru penggerak itu menurut saya adalah saat sesi wawancara. Saya merasa wawancara ini tidak seperti wawancara biasanya. Sesi wawancara pada guru penggerak ini betul-betul melibatkan emosi. Saya jadi terharu, saya jadi curhat, saya banyak merefleksikan apa-apa yang telah saya lewati selama menjadi guru. Ini yang sangat menarik bagi saya. Asesor berhasil membangkitkan emosional saya dalam mengikuti seleksi wawancara ini. Yang kedua, itu saat sesi penulisan esai. Di tengah malam saya mulai, sebelum jam 11, saya kira esai itu hanya sebentar. Ternyata kalau tidak salah terdiri dari 18 nomor dan setiap nomornya itu ada aturan katanya, jadi minimal 150 kata misalnya, sehingga tadinya saya mengira ini hanya butuh sekitar 1 jam, saya sampai lewat tengah malam. Dan ini sangat berkesan karena saya seorang matematika, disuruh membuat esai ini saya sangat berusaha sekali bagaimana bisa mengikuti seleksi esai ini. Saya hanya mendorong karena Pak Takdir itu di sekolah ini sebagai, boleh dikatakan tenaga muda, tapi dia merupakan sebuah pionir, sebuah yang bisa memberikan motivasi kepada teman-teman, baik kepada seniornya maupun kepada juniornya. Sehingga saya pesankan tetap mengembangkan kreativitasnya, karena sekolah negara akan mengharapkan sosok seperti Pak Takdir itu. Nah, dia pantang menyerah dan punya jiwa rendah hati. Kalau sesuatu yang tidak pasti, dia kompromikan dengan teman-teman yang lain. Pak Takdir tidak menampakkan sebuah egoisme keilmian, tetapi dia menampakkan sebuah sosok yang punya punya dedikasi, dan kerjasamanya sangat luar biasa. Beberapa kali beliau itu ikut di kegiatan P4TK Matematika di Jogja, dan kali ini kami semakin bangga sebagai guru, sebagai teman atau rekan kerja, karena beliau itu tampak terus berprestasi, dan kali ini ikut sebagai guru pembelajar yang digagas oleh pemerintah pada saat ini, ya. Dan kami sangat bersyukur dan berbangga karena beliau dipilih sebagai salah satu guru pembelajar yang diambil profilnya untuk kemudian menjadi inspirasi bagi teman-teman guru se-Nusantara.
pendapat saya tentang pendidikan guru penggerak, pendidikan guru penggerak adalah cara terbaik untuk berpartisipasi dalam melakukan transformasi pendidikan. Dengan mengikuti guru penggerak, saya bisa melakukan hal-hal yang banyak, bisa berkolaborasi, bisa berbagi praktik baik. Sehingga menjadi guru penggerak ini adalah cara terbaik saya untuk mewujudkan merdeka belajar bagi siswa. Dampak positif selama mengikuti program guru penggerak ini secara personal tentu menambah wawasan saya sebagai guru, menambah pengetahuan saya sebagai guru, terutama memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, memahami murid, menjadikan karena pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat petani yang bertugas menuntun, ya, menuntun anak, bukan memaksa. Ya, secara dalam pembelajaran tentu ini sangat banyak, ya, banyak praktik-praktik baik yang saya bisa terapkan dalam pembelajaran, sehingga saya lebih mudah merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa saya. Untuk lingkungan sekolah, dengan pendidikan guru penggerak ini, saya bisa mengajak atau memberi inspirasi bagi teman-teman sejawat untuk berubah, untuk terus berubah, terutama dalam kondisi pembelajaran kita di kelas. Harapan saya untuk guru penggerak ke depannya, saya berharap guru penggerak menjadi motor penggerak dalam melakukan perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya di kelas kita masing-masing. Yang kedua, harapan saya untuk anak-anak kita, semoga anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang memerdekakan. Mereka bisa merdeka dalam belajar, kemudian berkembang sesuai dengan minat dan potensinya. Kemudian harapan saya untuk pendidikan Indonesia, semoga pendidikan kita menjadi semakin lebih baik dan bisa sejajar dengan pendidikan di negara-negara lain, khususnya di Asia kita ini.